2025 ini membukukan pendapatan 150 miliar, mantap dulu sampai hilir integrasi. Kita tidak perlu bikin sendiri semuanya, kalau pemerintah maupun kemitraan strategis dengan swasta. Koperasi desa, koperasi kelurahan merah putih, mantap Jos Jaya, mantap Jos Jaya Jaya. KUD Mino Saroyo Cilacap luar biasa ya, luar biasa menurut saya. Tahun 2024 berhasil membukukan pendapatan 136 miliar, dan insya Allah tahun 2025 ini menurut Pak Ketua Pak Untung Jayanto bercita-cita semoga tercapai membukukan pendapatan 150 miliar, mantap Jos. KUD Mino Saroyo Cilacap ini berhasil membukukan pendapatan yang sebegitu besar ya karena banyak unit usaha, banyak kolaborasi, banyak kerjasama dengan unit-unit usaha yang lain, dengan mitra-mitra yang lain. Jadi pembelajarannya jangan sendirian ya, jangan sendirian, jangan bersaing, jangan mematikan orang lain, jangan berkibar tinggi sambil menginjak orang lain. Kolaborasi, kerjasama, dan semoga bisa dicontoh oleh 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih yang lain. Bayangkan kalau dari 80.000 itu nanti ada 10.000 yang bisa mencontoh, bisa membukukan 150 miliar setahun. Wah, 150 miliar kali 10.000, wah itu berarti 1.500 triliun itu. Wah, luar biasa. Cita-cita dari Pak Prabowo supaya koperasi semakin besar akan tercapai insya Allah. Apa saja kira-kira faktor yang mendukung kesuksesan dari KUD Mino Saroyo? Yang pertama ini adanya integrasi ya. Integrasi horizontal, integrasi vertikal. Integrasi vertikal itu dari hulu sampai hilir. Ibaratnya mulai bisnisnya itu nangkap ikan itu, dari menyiapkan inputnya, mulai dari alat menangkap ikannya, kapalnya, perahunya, keuangannya, BBM siapkan, kemudian bagaimana mengoperasikannya juga ada di mendampingi. Begitu pulang, ikan langsung ditampung di TPI yang sudah disiapkan oleh KUD Mino Saroyo ini ada 8 TPI dengan harga yang baik, pasti terbeli. Kemudian KUD juga akan memproses lagi, kemudian diolah, ada yang langsung dijual, ada yang diolah lebih baru dijual. Ini luar biasa, dulu sampai hilir integrasi. Integrasi horizontalnya ya berkolaborasi dengan stakeholder, dengan mitra-mitra yang berkaitan. Jadi tidak perlu bikin sendiri semuanya. Kalau misalnya butuh pancing, butuh alat jala, cukup berkolaborasi dengan toko-toko yang menyediakan alat pancing jala. Kalau butuh ember, berkolaborasi dengan toko warung-warung ember. Dan toko-toko warung-warung ini anggota KUD juga, jadi terbentuk satu sistem. Mantap Jos. Kemudian yang kedua, yang juga sangat penting, yang sangat penting adalah memanfaatkan teknologi modern. Kapal, walaupun kapalnya sederhana, buatan asli Indonesia, entah itu buatan dari Banyuwangi, buatan dari Cilacap sendiri, buatan dari Surabaya, tapi perlu dilengkapi dengan berbagai macam sistem komunikasi yang terkini. Ada GPS-nya, ada perangkat digital, ada sistem yang tahu di mana yang banyak ikan, di mana rutenya yang aman. Kalau ada risiko-risiko cuaca juga segera dikabari, baik itu dari BMKG maupun dari instansi yang lainnya. Kemudian juga pelatihan ya, pemberdayaan terus-menerus anggotanya, baik anggota dari unit utama, dari bisnis utama, yaitu misalnya nelayannya, maupun anggota dari unit-unit pendukung seperti warung-warung mitra-mitra yang menyediakan alat-alat untuk perikanan. Kalau pertanian ya mitra-mitra pendukung yang menyediakan alat-alat pertanian tadi. Kemudian kemitraan strategis, baik kemitraan strategis dengan pemerintah maupun kemitraan strategis dengan swasta. Kemitraan strategis dengan pemerintah sangat penting ya, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kalau perikanan dengan Kementerian Pertanian, kalau pertanian dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian BUMN, dengan Kementerian Koperasi, dan juga ada bantuan-bantuan dana bergulir, apa tuh singkatannya, LPDB ya, lembaga pinjaman dana bergulir yang bunganya rendah, dan cicilannya bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan koperasi. Kemudian diversifikasi produk dan pasar ini. Salah satunya adalah hilirisasi yang digaungkan sejak zaman Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Hilirisasi dari produk-produk koperasi, dari produk-produk anggota. Kalau perikanan ya produk-produk perikanan itu dilakukan hilirisasi. Misalnya ikan diolah menjadi kerupuk ikan, menjadi bakso ikan, menjadi produk ikan yang lain. Dan itu bisa sangat mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia, meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan stunting. Nah kemudian kalau pertanian, ya produk-produk pertanian amat sangat banyak sekali. Ada yang nanam ubinya itu bisa diolah, kemudian ada nilai tambah dijual. Keripik singkong misalnya, pisang jadi bisa keripik pisang. Bahkan tanaman-tanaman tanaman akar-akaran apa namanya, herbal, tanaman akar-akaran, polo kalau orang Jawa ya, polo ketendem, polo gumantung itu diolah dulu, kemudian baru dipasarkan. Memasarkannya kemana? Salah satunya ke anggota KUD sendiri, misalnya ke swalayan ataupun minimarket yang juga anggota KUD. Kalau dalam satu koperasi nanti, dalam satu koperasi sudah terbatas, bisa bekerja sama dengan koperasi desa lain
ya, bisa bikin PKS, perjanjian kerjasama dengan koperasi yang lain untuk saling tukar menukar, saling jual, saling membeli produk yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya yang juga amat sangat penting adalah manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel ya. Jadi laporan keuangan setiap transaksi harus tercatat, dan supaya efektif efisien gunakan sistem digital, mulai dari pencatatan, pembayaran, kalau bisa tidak ada yang cash, nggak ada yang tunai, kalau bisa semuanya digital, pakai keris, macam-macam, banyak sekali ya, sehingga pada akhirnya akan punya dampak. Nah, kalau nanti dari koperasi ini ada dampaknya, dampak kepada anggota, maka lama-lama anggota semakin banyak. Kalau bisa seluruh atau mayoritas, kalau bisa mayoritas warga desa setempat nanti bisa menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan berbagai manfaat, minimal manfaat dari 7 usaha utama, 7 usaha wajib, termasuk mendapatkan manfaat dari kesehatan karena ada klinik, ada apotek, ada simpan pinjam, pupuk, benih, gas, dan seterusnya. Salam sukses, Joas luar biasa, mantap, jaya jaya. Salam sukses, Joas luar biasa, mantap, jaya jaya.